wudu tidak benar, hanya memburu cepat-cepat saja, maka sholatnya pun pasti akan berantakan. Ya, kepala harusnya diusap, ini rambut yang disentuh. Takut. Nah, pasti sholatnya buru-buru, nggak akan nyaman. Misalnya di hadis Muslim, di nomor hadis 397, Nabi mengajarkan kepada Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi dari mulai wudu. Idza qumta ila shalah fa asbiqil wudu. Kalau engkau mau sholatnya sempurna, wudu sempurnakan dulu. Artinya kalau wudunya nggak sempurna, berpengaruh pada kesempurnaan sholat. Wudu tidak benar, hanya memburu cepat-cepat saja, maka sholatnya pun pasti akan berantakan. Ya, kepala harusnya diusap, ini rambut yang disentuh. Takut. Nah, pasti sholatnya buru-buru, nggak akan nyaman. Itu berdampak. Kemudian tsumastaqbilil qiblah, menghadap ke arah kiblat. Dengarkan instruksi dari untuk yang qamat. Ya, untuk yang qamat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Qadnya di situ takrib. Takrib itu mendekatkan pada sesuatu. Qad itu ada tahqiq, ada taukid, ya, takkid, ada yang takrib. Takrib itu maksudnya untuk mendekatkan. Qad qamatis shalah, salat sudah mau dekat nih, mau kita tunaikan. Maksudnya itu. Coba khusyukkan hatimu. Rasakan mungkin di salat terakhir yang kau kerjakan. Mungkin kau nanti saat sujud boleh jadi itu jalan kau pulang menghadap Allah. Maka hatinya akan beda seperti itu. Oke, nah ini ayat diajarkanlah caranya oleh Nabi dari takbir sampai salam. Jadi ada bacaannya, ada caranya, ada hikmahnya. Hanya problemnya yang ketiga ini jarang dibahas kekinian. Sehingga kita jarang menemukan sekarang orang sholat seperti sahabat Abu Bakar yang baru takbir sudah nangis karena merasakan hikmah dari kalimat Allahu Akbar. Gampangnya begini, maaf ya, maaf sekali lagi, dari sekian ribu kali kita sholat, paham nggak apa yang kita baca dan kita lakukan dalam sholat kita? Jadi selama ini kalau ingin menuntut sahnya sholat saja, selesai dengan membaca dan melakukan gerakan itu sah, selesai. Kalau ngejar pahalanya dan ngejar menghilangkan tuntutan kewajiban, jadi tuntas, kewajiban diangkat. Tapi keberkahan dari sholat itu sendiri karena dibaca tidak dipahami, keberkahannya berkurang. Kehusyuan jadi agak kurang karena nggak paham yang dibaca. Nah, hikmah mengajarkan kita, membimbing kita untuk memahami apa yang kita kerjakan dan kita lakukan sehingga kita bisa menempatkan makna itu dalam kehidupan kita. Coba yang umrah, ngerti nggak maksudnya itu? Umrah itu apa? Kenapa tawaf 7 kali? Kenapa dimulai di Hajar Aswad? Hajar Aswad itu batu apa? Artinya? Batu hitam. Asalnya saat turun itu hitam atau putih? Seputih apa? Susu. Kenapa jadi hitam? Dosa siapa? Anda manusia bukan? Nah, mungkin di antara menghitam itu sumbangan dari dosa yang kita bawa. Itulah sebabnya kenapa fitrah kita itu aktif saat melihat Ka'bah, apalagi Hajar Aswad, karena merasa mungkin dalam diri kita ada dosa yang harus dibersihkan. Belum tawaf sudah menangis karena terkoneksi antara fitrah dengan bagian itu. Itu jarang dikaji. Terus kenapa dari Hajar Aswad sampai makam Ibrahim kalimatnya cuman sederhana? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah. Kenapa sampai makam Ibrahim? Kenapa dari makam Ibrahim sampai rukun Yamani bebas minta apa saja? Terus kenapa dari rukun Yamani kok tiba-tiba dikoreksi menjadi Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina? Itu ada maknanya. Sa'i juga demikian. Kenapa disebut ta'i? Saya juga bingung kenapa sa'i menjadi rali-rali kecil. Saya cari kalau rali-rali besar apa gitu bahasa Arabnya, itu kan ketemu saya. Ya. Nah, itu nanti ada maknanya semua. Kenapa dari Safa, kenapa ke Marwah, kenapa tengah-tengah kita agak cepat jalannya, yang laki-laki lari-lari kecil demikian seperti yang disebutkan itu. Tapi itu bukan makna sa'i. Tahallul, kenapa disebut tahallul? Ya. Nah, ini semua itu ada hikmahnya. Dan ini ada ilmunya dan diajarkan. Dari sholat nih, kenapa waktunya disebut subuh, ada 2 dengan fajar? Kok bisa siangnya zuhur, padahal bahasa Arabnya nahar. Ya, nahar itu kan siang, tapi kok sholatnya sholat zuhur? Sore itu masa al-khair, kok sholatnya sholat asar? Sampai ke malam, maghrib, isya, kenapa nggak sholat lail, tapi sholatnya isya? Itu ada maknanya. Itu kalau kita bisa memiliki waktu khusus untuk mencoba mencari hikmah makna itu, latihanlah. Sepekan saya pengen ini, sepekan saya tahu makna waktu sholat itu apa, lalu praktekkan dalam hidup. Kita akan dapatkan suasana kehidupan yang berbeda, tidak sama.
Oke. Nah, ini 4 ini dimintakan. Yang terakhir, nah, wa yuzakkihim, itulah poin bahasan kita, tazkiyah. Jadi, inti keberhasilan seseorang berislam memahami ayat, mengikuti sunnah Nabi, mendalami hikmahnya, puncak tertingginya ini tazkiyah, membuat dia lebih bersih, hidupnya lebih suci. Nah, inilah nanti buahnya disebut dengan akhlak. Inilah inti kehidupan, ada di sini inti hidup itu. Ini yang disebut Nabi, innama bu'itsu liutammima. Ada riwayat salihal akhlak, ada riwayat makarimal akhlak di Al-Baihaqi Syu'abul Iman. Ini intinya. Jadi dari semua inti ajaran ini mengerutnya ke sini. Jadi kalau ada orang hafal Quran tapi tidak berakhlak, itu mohon maaf, belum diakui sempurna. Langsung bahkan oleh Allah. Jadi kalau Anda buka Quran surah ke-35 Fatir, di ayat ke-32 itu ukuran standarnya akhlak dulu. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Akhlak, dzalika huwal fadlul kabir. Keberkahan seorang penghafal Quran, ahli Quran, bukan berapa banyak dia menghafalkan ayatnya dan berapa indah kemampuannya menyebutkan kanan, atas, kiri, pojok, macam-macam dan sebagainya. Bukan itu standarnya. Standar keberhasilan dia berapa banyak huruf ayat Al-Quran itu, hurufnya, ayatnya yang merubah dia menjadi pribadi yang lebih baik. Umar itu cuma dengan 2 huruf Toha langsung berubah jadi pribadi yang lebih baik. Wa hasuna islamuhu, masuk Islam, keislamannya bagus. Anda sudah Yasinan, Al-Kahfian, Baqarahan, nah coba dicek berapa banyak tuh. Oke? Nah, inilah ini akhlak. Nah, sekarang ini yang uniknya ini bukan ilmu takatik ya. Kajian kami, kajian sanad. Ya, bukan dasar dari media sosial. Ya, tak-taka yutaktiku, tiktokan, gitu kan? Nah, itu kita hindari. Khalaqa, ini asal penciptaan, dari tidak ada menjadi ada. Nggak ada sama sekali, jadi ada. Oke? Bukan mengadakan dari bahan yang ada, bukan. Nah, kalau manusia bisa bikin meja, bahannya sudah ada. Oke? Tapi kalau tidak ada sama sekali, menjadi ada, itu khalaqa. Yang bisa berbuat itu, subjeknya disebut khaliq. 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 Ya? Karena itu Allah menyebut dirinya dengan Khaliq. Ditemukan di mana? Di Quran surah ke-15 Al-Hijr. Di ayat berapa? Ayat 28. Sudah?